Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah Bunda dalam acara sosialisasi program kegiatan kelas 4 untuk tahun 2021-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul di acara ini dalam kondisi sehat dan semoga semuanya yang masih mungkin belum fit bisa diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan kegiatan kelas 4 yang akan disampaikan oleh Ustadzah Umi Sarofa. Pada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustazah Wali kelas 4, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah yang berada di sekolah dan khususnya yang membantu pelaksanaan sosialisasi program kelas 4 yang berada di studio. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang luar biasa yang selalu menemani anak-anak di rumah untuk belajar. Dan anak-anakku semuanya yang saat ini juga ikut mengikuti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ya putra-putrinya ikut berada di layar Zoom. Tetapi kami mohon panjenengan semuanya bisa berada di sebelah anak-anak atau dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena memang untuk kali ini atau pagi ini kegiatan ini bukan untuk Zoom pembelajaran anak-anak tetapi ini adalah untuk panjenengan semuanya. Ya. Apakah Bapak Ibu ada di sebelah Ananda semuanya? Ya, mungkin kameranya berganti ya ke arah ayah dan ibu ya. Anak-anak bergeser terlebih dahulu. Yuk. Sekarang yang Zoom acaranya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ananda bisa bergeser terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami berharap Bapak Ibu di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan virus ini. Semoga panjenengan semuanya juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu mendampingi putra-putrinya, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan pada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita, yang mengajak kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak sudah bergeser? Iya, oke. Apakah ada Bapak, Ibu, Bunda, Ayah yang berada di sekitarmu, nak? Tidak ada? Oh, ada yang tidak ada ya. Mungkin dari beberapa anak-anak memang anak-anak hebat dan luar biasa, mandiri di rumah ya. Tetapi saya berharap dari sekian kamera yang terbuka ini, saya berharap Bapak Ibu ada yang bisa mengikuti di kegiatan ini. Terima kasih.
itu ada Mama Azza, ada Mama Keisha, banyak yang belum terbuka. Iya. Ada Mama Mutiara, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan terbuka kita bisa silaturahim jarak jauh ya Bapak Ibu. Walaupun saya berada di sekolah, panjenengan berada di rumah, tetapi kalau layar terbuka rasanya lebih adem ya. Seperti obat penghilang rindu, dan dengan silaturahim ini semoga Allah selalu melancarkan segala urusan dan rezeki kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya akan memulai pemaparan program untuk kelas 4. Saya ucapkan selamat ya anak-anakku yang kemarin kelas 3, sekarang sudah naik ke kelas 4 ya. Nah, di kelas 4 ini tentunya anak-anak sudah harus berbeda ya. Kalau kemarin kelas 1, 2, 3 masih kelihatan anak-anak banget ya, dan masih dikategorikan atau dikelompokkan kelas kecil. Nah, ketika kamu semuanya sudah naik ke kelas 4, maka kamu sudah dikelompokkan ke kelas atas ya. Karena kelas 4 inilah ya mulainya kamu harus berprestasi ya. Karena di kelas 4 ini juga nilai-nilai kamu nanti akan terukir di ijazahmu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, di kelas 4 harus lebih mandiri. Di kelas 4 juga harus lebih punya tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz-Ustadzah. Bagaimana anak-anak? Siap? Iya, siap. Bagaimana anak-anak? Semangat? Wow, semangat sekali ya. Harus semangat ya, karena anak-anak sudah kelas 4. Kalau anak-anak kelas 4-nya hebat, maka kelas 5-nya lebih hebat. Kelas 6-nya bagaimana? Lebih hebat lagi ya. Anak-anakku semuanya, sekali lagi Ustazah ucapkan selamat masuk atau selamat naik di kelas 4 ya. Dan selamat juga anak-anak ketemu dengan ustazah baru ya, yang mungkin selama ini belum mengajar kalian semuanya ya, dan sekarang bisa bertemu di kelas 4. Baiklah, Ustazah perkenalkan, di sebelah kiri Ustazah Umi ini adalah Ustazah Mardiana atau dipanggil Ustazah Dian. Nah, beliau nanti akan menjadi wali kelas 4. Assalam ya. Nah, ini ya Ustazah Mardiana. Ya, sebelah kirinya Ustazah Umi ini ya. Nah, sebelah kirinya Ustazah Dian lagi. Nah, ada Ustazah Mulyanti atau Ustazah Anti ya. Beliau nanti akan menjadi wali kelas 4 Al-Alim ya. Bapak Ibu semuanya, apabila ada masalah di kelas 4, Ustazah Mardiana ini adalah koordinator jenjang di kelas 4 ya. Jadi beliau nanti yang akan membantu panjenengan semuanya, dibantu oleh para Ustazah wali kelas ya dalam membimbing anak-anak di kelas 4 ya. Dan di sebelah kanan Ustazah Umi ada Ustazah Yulia Huryati, SPD. Waalaikumsalam ya. Ustazah Yulia ya, beliau nanti akan menjadi wali kelas 4 Al-Aziz ya, kelas 4 Al-Aziz. Dan satu lagi Ustazah Aan Fadriatin. Ya. Ustazah Aan nanti akan menjadi wali kelas 4 Ar-Rahman ya. Alhamdulillah ya. Anak-anak semuanya sudah kenal ya ustazah-ustazah yang berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya Ustazah Umi.
Dan ini nanti beliau akan membawa anak-anak menjadi anak yang lebih hebat dan berprestasi, ya. Amin. Nah, mulai dari kelas 4 anak-anak yang kemarin belajarnya biasa-biasa saja. Nah, di kelas 4 harus lebih luar biasa. Karena di sini anak-anak harus mulai menabung prestasi. Nah, untuk apa Ustazah? Nah, untuk nanti anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah lebih atas lagi atau SMP ya, dari prestasi-prestasimu di MI. Baiklah anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mulai dari pemaparan slide kami. Selamat datang di kelas 4 ya. Saya akan paparkan dari visi MI Muhammadiyah 5. Ini anak-anak hafal semuanya ya nak ya. Karena biasanya kalau di kegiatan berdoa bersama pagi, anak-anak sudah hafal dari visi MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Madrasah bermutu unggul lewat ilmu dan akhlak menuju madrasah hebat dan bermartabat. Ya, hafal ya nak ya. Insya Allah semuanya hafal. Walaupun pandemi ya, insya Allah anak-anak tetap selalu mengingat visi dari sekolah kita tercinta. Nah, visi MI Muhammadiyah 5 dijabarkan menjadi satu, mewujudkan madrasah yang bermutu unggul atau bermutu tinggi, bermutu hebat ya. Yang nomor 2, menciptakan output atau lulusan yang memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik serta memiliki akhlak yang mulia ya. Lulusan yang kemampuannya akademik maupun non-akademik itu seperti apa? Nah, bukan hanya ya dari ilmu pengetahuan yang diberikan oleh ustadz ustadzah, tetapi ya karakter anak-anak juga harus bagus dan berakhlak mulia. Nah, ini amanah panjenengan yang luar biasa kepada kami Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa terbangun atau bisa diwujudkan dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Orang tua saja yang berkeinginan sekolah biasa-biasa saja tidak bisa. Atau sebaliknya, misalkan sekolah yang mempunyai banyak program tetapi orang tua hanya pasrah saja, itu juga tidak mungkin terjadi. Jadi yang bisa menjadikan mereka anak-anak yang berakhlak mulia adalah kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua di rumah. Ya, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang ketiga, mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara luas ya. Jadi output kita nanti bukan hanya jago di sekolah saja atau jago di rumah saja, tetapi yang diharapkan adalah mereka adalah anak-anak hebat yang bisa berekspresi ya di luar rumah, di luar sekolah tetap hebat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di kelas 4 ini sudah tidak asing lagi ya. Apa sih madrasah dan apa sih sekolah ya. Bapak Ibu sekalian, madrasah ibtidaiyah adalah dari bahasa Arab yang artinya sama, yaitu sekolah dasar. Tetapi yang lebih ya, lebih dari kita adalah MI itu berada di bawah naungan Kementerian Agama dan juga kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi lebih menguntungkan lagi ya karena kita berada di bawah naungan dua kementerian yang besar ya. Jadi itulah perbedaannya Bapak Ibu. Misi dari MI Muhammadiyah 5, satu, melaksanakan pembelajaran, pendidikan serta bimbingan yang Islami ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, prosesnya bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tetapi kita berproses untuk menjadikan anak-anak kita
seperti yang kita inginkan itu prosesnya selama 6 tahun, ya 6 tahun. Jadi panjenengan sudah berada di grade atas ya. Jadi tangga gitu panjenengan sudah ada di tengah-tengah, sudah naik ke atas lagi ya. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, disitulah ya Bapak Ibu sekalian, apakah anak-anak kita sudah seperti yang diinginkan? Nah, apabila masih jauh dari yang diinginkan, maka panjenengan semuanya harus lebih aktif berkomunikasi dengan ustazah di sekolah. Ustazah, kenapa anak saya ini, Ustazah, kok masih begini? Nah, ya, kita carikan solusi bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, anak-anak bisa ketemu ustazahnya hanya di layar seperti sekarang ini ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita berusaha apabila anak-anak dalam kesulitan belajar di rumah, monggo dikomunikasikan dengan ustazahnya agar mereka bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya, mungkin bersama ustazah-ustazah di sekolah kalau mungkin diperlukan ya. Yang selanjutnya nomor 2, menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dengan mengutamakan tauladan yang baik. Nah, siapa yang harus memberikan tauladan yang baik Bapak Ibu semuanya? Ya kita ya, ustazah-ustazahnya dan panjenengan sebagai orang tua di rumah ya. Dengan mereka melihat setiap hari tauladan yang baik, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang seperti yang kita inginkan ya. Contoh kecil saja. Apa Bunda? Nah, kegiatan makan minum ya. Ini hal yang kecil tetapi sering diabaikan. Makan minum dengan tangan kanan dan dengan duduk. Nah, ini sering ya, apalagi kalau kita makan gorengan. Gorengannya ditaruh tangan kanan, lomboknya taruh tangan kiri. Nah, ketika makan lombok, akhirnya tangan kiri yang masuk ke mulut. Bagaimana? Ya memang harus dipindah terlebih dahulu. Lomboknya dipindah ke tangan kanan ya Bunda. Dan tetap duduk. Nah, ini hal yang sepele dan hal kecil, tapi ini adalah hal yang sangat terlihat jelas. Apakah pendidikan kita sudah masuk ke anak-anak, dilihat dari mereka cara makan dan adabnya makan ya. Tauladan yang baik harus diberikan di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya menumbuh kembangkan semangat kompetisi secara sehat dalam prestasi akademik maupun non akademik. Bapak Ibu sekalian, jangan patah semangat walaupun kita berada di era virtual. Banyak sekali lomba-lomba yang diadakan ya secara virtual. Jadi kita tidak usah kemana-mana, tetapi kita berada di rumah saja atau di sekolah, tetapi kita bisa mengikuti event lomba tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Alhamdulillah tahun yang lalu kelas 4 MI Muhammadiyah 5 sekarang ini akan mengikuti lomba Olimpiade Sains Matematika tingkat internasional. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian ya agar Ananda bisa sukses ya. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Ya sama, anak-anak di rumah apabila ada event-event lomba bisa diikuti ya. Mungkin bisa minta izin ke ustazahnya agar dibuatkan surat dari sekolah ya. Di sini kita harus ambil kesempatan ya, kita harus ambil langkah agar anak-anak walaupun di rumah mereka tetap bisa berprestasi ya Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua mereka, maka tugas kita adalah selalu mendukung yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang keempat, mendorong dan membantu peserta didik mengenal potensi diri sendiri dan untuk dikembangkan secara maksimal. Mengenal potensi mereka adalah dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler yang bisa ya
kita sampaikan kepada anak-anak ya, itu adalah salah satunya dalam rangka mencari bakat yang mereka miliki. Nah, untuk masa pandemi ini Bapak Ibu, ya memang pada awalnya kita memiliki 30 ekstrakurikuler ya yang bisa diikuti oleh anak-anak yang bisa dipilih. Tetapi saat ini insya Allah ada 11 ekskul ya yang bisa diikuti oleh anak-anak, dan insya Allah juga nanti untuk pemilihan ekskul yang anak-anak bisa ikuti insya Allah nanti di akhir Juli dan Agustus nanti anak-anak bisa mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang kelima, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang cukup memadai dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, untuk menyediakan sarana prasarana tidak luput dari kerjasama kita sekolah dengan IKWAM, Ikatan Wali Murid Muhammadiyah, atau biasa kita kenal dengan komite ya. Jadi salah satunya adalah pemasangan CCTV di setiap ruangan dan setiap lorong dari sekolah kita. Alhamdulillah sudah dilengkapi oleh CCTV dan itu kerjasama dengan komite. Dan juga pengadaan loker kelas ya, pembagian masker di awal pandemi dulu ya, dan selalu untuk kerjasama dengan komite dan pembaruan sarana prasarana selalu ya setiap tahunnya diberikan oleh komite kepada sekolah ya. Demikian. Nah, yang keenam, membudayakan kedisiplinan dalam pelayanan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kenapa disiplin di sini penting? Karena untuk menjadi anak hebat itu yang pertama kali ya ditanamkan kepada mereka adalah kedisiplinan. Bagaimana jika mereka tidak masuk seperti sekarang ini? Nah, kalau dulu siapa yang terlambat ya akan dipanggil orang tuanya ya. Ada apa kok terlambat setiap hari ya? Ada masalah apa, biar sekolah juga tahu dan bisa mencari solusinya. Nah, sekarang ini dengan cara Bapak Ibu ketika anak-anak mengikuti pembelajaran daring ya, siapa yang sudah selalu siap di depan kamera ketika pembelajaran dimulai. Nah, itu dinilai oleh ustadzah ya, termasuk kedisiplinan anak-anak. Siapa yang paling cepat mengerjakan tugasnya ya, yang mengumpulkan tugasnya paling cepat siapa? Nah, itu juga masuk ke penilaian kedisiplinan. Nah, dimanapun saja kita berada, baik di sekolah maupun di rumah, anak-anak harus selalu ditanamkan bahwa disiplin itu adalah kunci kesuksesan mereka. Ya. Nomor 7, membudayakan sikap transparansi dan akuntabilitas publik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berupaya untuk selalu terbuka, baik itu masalah pelayanan pembelajaran kepada anak-anak maupun administrasi keuangan. Jadi panjenengan semuanya jika ingin melakukan ingin tahu ya, ingin tahu keuangan sekolah itu digunakan untuk apa saja Ustazah? Loh, boleh itu ditanyakan ya. Bisa nanti ditanyakan di administrasi keuangan Bapak Ibu. Nah, yang nomor selanjutnya nomor 8, menanamkan akhlakul karimah dalam pembelajaran maupun dalam pergaulan ya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah hal yang mendasar dan hal yang luar biasa yang senantiasa kami pegang teguh karena ini adalah amanah panjenengan semuanya. Dan nanti ya jikalau dalam perjalanan ya anak-anak kita dalam masalah ya, komunikasi panjenengan amat sangat kami tunggu ya, karena tanpa itu Bapak Ibu kami tidak tahu apa yang terjadi di rumah ya, dan apa yang harus kita lakukan kalau panjenengan tidak mengkomunikasikannya dengan para ustadzah di sekolah. Jadi
Sekali lagi kerjasama antara orang tua dan sekolah sangat kami butuhkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya lanjutkan di tujuan MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Yang pertama adalah menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang iman, ketakwaan, dan iptek. Jadi pengetahuan agama mereka dan kemampuan mereka dalam ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan berimbang. Karena yang kita harapkan bersama-sama adalah kesuksesan anak-anak menjalani kehidupannya di dunia, apalagi kehidupan mereka di akhirat. Karena anak-anak kita adalah aset kita, Bapak Ibu semuanya, ya, aset kita yang akan kita bawa menghadap Allah dan dipertanggungjawabkan. Wah, luar biasa ya. Jadi harus sangat hati-hati membawa amanah ini dan harus ya kita bersama-sama bisa menjadikan mereka anak-anak soleh solehah yang kita harapkan bersama. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Kembali lagi ya, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia ini sekali lagi adalah hal yang sulit dan melalui proses yang panjang Bapak Ibu. Yang ketiga, mewujudkan lulusan yang memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk nomor 3 ini dimulainya dari kelas 4 Bapak Ibu ya. Nah, di kelas 4 inilah anak-anak harus sudah memulai ya. Apa yang dibutuhkan di kelas 6 dimulai dari kelas 4 ini. Materi ujian kelas 6 itu dimulai atau diambil juga dari materi-materi kelas 4 ya. Jadi jika di kelas 4 hebat, maka kelas 5 lebih hebat dan kelas 6 tambah hebat lagi. Oke. Yang selanjutnya mewujudkan lulusan yang memiliki dasar-dasar keagamaan sehingga mencintai agama, bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya. Bapak Ibu ya. Jadi kita bendengi bersama biar anak-anak kita itu tidak seperti yang saat ini ya. Artis Korea lah atau artis-artis luar negeri yang menjadi idola mereka, tetapi tetap kita tanamkan kepada mereka bahwa idola-idola kita adalah para tokoh-tokoh agama yang bisa memberikan contoh tauladan yang baik. Ya, dari mana itu? Ya dari kita, ya orang tua dan guru, ustadz-ustadzanya di sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke nomor 5, mewujudkan lulusan yang kreatif, terampil, dan berkarya untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Ya. Bapak Ibu semuanya, kenapa pendidikan dasar itu sangat penting, apalagi mereka harus mengenal agama yang lebih dalam, karena mereka akan terus berkembang, ya, seiring dengan perkembangan usia mereka. Di usia sekolah dasar, jika kita sudah bisa memberikan dasar agama yang baik, maka selanjutnya mereka akan bisa mengembangkan yang ada dalam dirinya ya dengan tetap selalu berpegang teguh kepada agama Allah ya, insya Allah seperti itu. Yang keenam, menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam akademik maupun non akademik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di kelas 4 ini nanti anak-anak persiapan melaksanakan AKM ya. AKM itu adalah Bapak Ibu sekalian, kalau dulu adalah calistung ya, ujian membaca, menulis dan berhitung. Nah, kalau sebelum pandemi di kelas 4 awal inilah ya calistung kita lakukan. Tetapi di masa pandemi ini kemarin kelas 4 belum bisa melaksanakan AKM ya, tetapi nanti di kelas 5 awal. Nah, kebijakan itu bisa berubah untuk setiap tahunnya. Nah, tetapi di kelas 4 ini memang harus kita siapkan mereka mengikuti ujian. Sekarang ini namanya literasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi literasi
bahasa dan literasi numerasi ya. Jadi berhitungnya itu literasi numerasi ya. Jadi sama mereka akan dilihat terlebih dahulu apakah mereka sudah cakap dalam membaca dan memahami bacaan dan apakah mereka juga sudah cakap mengaplikasikan ya pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Disiapkannya mulai dari kelas 4 ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ketika mereka beberapa tahun lalu sebelum pandemi, MI Muhammadiyah 5 mendapatkan juara 1 ya untuk perolehan nilai Calistung sekota Surabaya. Dari tingkat SDMI sekota Surabaya. Alhamdulillah ya. Itu prestasi dari ustadzah-ustadzah kelas 4-nya ya. Dan anak-anak yang hebat tentunya. Oke. Kita lanjutkan di nomor 7 selanjutnya, mengutamakan hubungan baik antar sesama warga sekolah dengan selalu menjaga tali silaturahim. Bapak Ibu semuanya, sebagai wali murid kelas 4 ya, dan panjenengan semuanya sudah mungkin ya putra putrinya bukan hanya di kelas 4, mungkin ada yang di kelas 1 atau mungkin ada yang di kelas 6. Nah, sebagai salah satu warga ya, warga sekolah ya, panjenengan adalah termasuk keluarga besar MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Nah, tali silaturahim ini harus kita selalu jaga dengan baik, dengan selalu menjaga tali silaturahim yang baik insya Allah ya. Tujuan pendidikan terhadap anak-anak kita akan mudah kita wujudkan. Dan tali silaturahim ini kita upayakan ya, kita jaga sampai kapanpun Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh tauladan pada siswa dan lingkungan sekitar sebagai madrasah yang hebat dan bermartabat. Nah Bapak Ibu semuanya, ternyata kembali berkali-kali kita selalu sampaikan bahwa tauladan yang baik pada siswa adalah ya merupakan dasar keberhasilan pendidikan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat MI Muhammadiyah 5 di masa pandemi ini tampil di televisi nasional maupun televisi lokal. Nah, kita sedang memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang nilai sosial, di mana keadaan masyarakat sekarang ini yang sangat membutuhkan uluran tangan, dan kegiatan MI Muhammadiyah 5 selama ini adalah dalam rangka itu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita dipercaya ya oleh beberapa televisi swasta nasional maupun lokal untuk diliput di sana ya. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya dengan program pembelajaran kelas 4 ya. Bapak Ibu semuanya, ini ya. Oh, kalau ada. Bapak Ibu semuanya, di layar yang panjenengan bisa persani di layar Zoom ya. Kami sudah merencanakan Bapak Ibu semuanya di tahun pelajaran ini kita banyak tatap muka, tapi tetap muka terbatas. Tetapi ya ternyata ketika anak-anak sudah mau mulai masuk sekolah, keadaan di luar sana semakin memburuk ya, sehingga pemerintah Kota Surabaya harus menghapus terlebih dahulu untuk kegiatan PTM ya, sudah kami siapkan sebaik-baiknya kegiatan tersebut. Tetapi ke depan jika keadaan sudah mereda, kami akan mulai memprogramkan untuk anak-anak pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah 1 minggu kami adakan 2 kali ya, dan kegiatan daring 3 kali ya. Untuk hari Sabtunya anak-anak bisa mengumpulkan tugas yang sudah diberikan Ustadzah selama sepekan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, surat pernyataan yang panjenengan berikan ke sekolah itu adalah salah satu kekuatan kami dari
Tanpa surat itu kami tidak bisa melakukan kegiatan PTM. Jadi dari surat itulah kami bisa memberikan pelayanan pembelajaran PTM kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita juga harus peduli dan harus mawas diri dengan keadaan anak-anak kita yang pada umumnya mereka sudah ketagihan yang namanya game di gadgetnya mereka masing-masing. Ya, jadi 2 jam atau 3 jam mereka pembelajaran, tapi selebihnya mereka gunakan untuk melihat atau bermain di gadget mereka ya, Bapak Ibu. Ini juga harus kita antisipasi. Untuk pembelajaran PTM Bapak Ibu, ya, rencana kami kita tidak terlalu panjang atau tidak lama ya, karena insya Allah mereka akan belajar pada pukul 7 sampai pukul 8.15 ya. Jadi hanya mohon maaf 9.30 ya. Ini ya. 7 sampai 9.30. Nah, itu untuk sesi 1. Jadi setiap harinya ada 2 sesi Bapak Ibu. 7 sampai 9.30. 7, 8, 9, 2 jam setengah ya. Karena sudah kelas atas, yang kelas bawah hanya 2 jam. Dan di sesi yang kedua pukul 10 sampai pukul 13. Kenapa kok lebih panjang? Karena di sana ada sholat zuhur Bapak Ibu. Itu rencana kita. Dan untuk pembelajaran daringnya kita mulai dari pukul 7 sampai 9, ini ya daring, pukul 10 ya. Jadi kalau anak-anak pembelajaran daring mulai dari 7.15 sampai jam 10.10 ya, 10 lebih 10 menit ya Bapak Ibu. Jadi mereka seperti sekolah, mereka harus berada di depannya laptop atau di depan HP-nya mulai pukul 7.15 sampai pukul 10 lebih 10. Jadi nanti sudah disiapkan ya, panjenengan menyiapkan minumnya atau cemilannya ya. Mereka harus tetap berada di depan laptopnya. Kenapa? Kalau yang ditakutkan adalah kameranya dimatikan, anaknya kemana? Anaknya tidur ya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, monggo bisa nanti materi-materi yang kita share ini bisa panjenengan screenshot atau nanti kami kirimkan atau kami share di grup atau nanti diberi sendiri oleh ustadzahnya ya Bapak Ibu semuanya. Ini gambaran jadwal anak-anak ya. Bapak Ibu semuanya, ini yang selanjutnya adalah opsi yang kedua. Opsi kedua ya, mapelnya saja yang dirubah ya, dan sama kurang lebihnya waktu yang dibutuhkan ya. Jadi nanti jadwal akan diberikan kepada panjenengan semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikut kami berikan panduan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah Bapak Ibu semuanya. Ustazah, lah saya kan kerja ya. Nah, bagaimana dengan orang tua yang kerja dan bagaimana pula dengan orang tua yang berada di rumah ya. Ini adalah panduan ya untuk orang tua, bagaimana bisa mendampingi, tetap kita ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti bisa setelah ini panjenengan bisa membuat kesepakatan dengan papa mama ya, gimana nanti ke depan anak-anak kita. Jadi 2 tahun sudah berjalan ini, apa yang mungkin tidak bisa kita lanjutkan di tahun ini ya, maksudnya tidak bisa dilanjutkan bagaimana, dengan membiarkan anak-anak kita belajar sendiri atau
mereka mengerjakan tugas sendiri tanpa kontrol dari kita, itu hal yang sudah harus kita tinggalkan ya. Bapak Ibu semuanya, kita singkat dengan mikir ya, MIKIR. M yang pertama adalah membuat jadwal dan aturan bersama ya. Bapak Ibu semuanya, jadwal dari sekolah sudah kami paparkan. Nah, itu kan hanya antara jam 7 sampai 10. Nah, selanjutnya masih panjang hari. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka panjenengan bersama Ananda harus membuat kesepakatan. Ditulis besar-besar. Mulai dari bangun tidur, ya, apa yang harus dilakukan? Ditulis di sana. Sholat subuh, ya, persiapan sekolah, mandi, sarapan, itu ditulis jam-jamnya. Nah, untuk apa Bapak Ibu semuanya? Dengan demikian mereka akan mempunyai tanggung jawab Bapak Ibu ya, tanggung jawab, dan nanti panjenengan tinggal mengingatkan waktunya saja ya. Yuk waktunya daring dengan Ustadzah. Nah, setelah ini apa ya? Nah, tinggal melihat jadwal yang sudah disepakati bersama. Oke. Nah, bagaimana kalau panjenengan bekerja atau ada kesibukan lain? Nah, kalau sudah konsekuensinya dengan anak-anak di jadwal itu, maka kita sebagai orang tua juga harus mengorbankan waktunya. Tidak boleh kalau anaknya dipaksa untuk mengikuti jam yang sudah disepakati, sedangkan kita orang tua, waduh maaf, mama masih di pasar. Wah ini ya. Jadi hal-hal yang mungkin akan menjadi gagalnya jadwal itu harus kita manage benar-benar. Mungkin Bapak Ibu semuanya akan sulit di 1 atau 2 minggu pertama ya untuk istiqomah di jadwal itu. Tetapi dengan panjenengan bersusah-susah itu, insya Allah kedepannya panjenengan sudah tinggal enak saja. Mereka akan sudah jalan sendiri. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah sudah kelas 4. Insya Allah ya. Apa yang sudah panjenengan tanamkan kepada mereka dari hari-hari yang lalu, ini sudah mulai berproses ya. Percayakan bahwa putra-putri kita mampu melaksanakan itu ya. Selanjutnya yang I, ide kegiatan. Bantu anak dengan ide kegiatan bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari berjalan. Nah, ini Bunda, jadi kegiatan apa saja itu kita sepakati bersama. Jadi bukan kegiatan orang tua ya, tetapi kegiatan anak-anak yang kembali lagi kegiatan tersebut masih ada nilai-nilai pendidikan. Apa saja? Ya, mungkin kita bertanam di rumah, menyiram tanaman di halaman, membersihkan rumah, ya. Itu adalah kegiatan hari-hari yang bisa membuat mereka terbiasa ya membantu panjenengan semuanya, mencuci piring, menyapu lantai ya. Mungkin pada awalnya malah ngeribeti panjenengan semuanya, tetapi jangan lupa proses pendidikan itu tidak mudah ya. Tidak seperti kita membalikkan tangan saja, tapi kembali lagi berproses Bapak Ibu semuanya. Nah, yang K selanjutnya komunikasi positif ya, komunikasi positif. Komunikasi positif itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi komunikasi pada anak-anak kita, sekali lagi Bapak Ibu ingat bahwa anak-anak kita sudah kelas 4. Mereka bukan anak kita yang masih unyu-unyu, yang mau masuk TK ya. Tapi anak-anak kita ini sudah kelas 4. Mereka harus belajari untuk memikul tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi kalau kita komunikasi pada mereka, biasakan jangan menghakimi ya, tetapi kita sedang berdialog pada mereka. Hilangkan kalimat jangan, tidak ya. Loh, tidak dibereskan ya mainannya. Nah, itu sudah kalimat negatif. Ya, diganti seperti apa? Waduh, anak pinter tadi itu ya
belum sempat tuh, atau gini, oh anak pinter mungkin lupa ya, belum dirapikan. Jadi ketika dari pasar lihat berantakan, pancet wae ya tidak dirapi lah. Itu namanya juga menghakimi Bapak Ibu ya. Jadi efektif bagaimana? Diajak duduk dan ditanya kenapa kok belum dirapikan nak? Apakah tadi kamu ada kesulitan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi usahakan komunikasi yang positif. Jadi tidak menghakimi dan coba dihilangkan kalimat tidak dan yang berbau-bau negatif ya Bapak Ibu semuanya. Yang I selanjutnya adalah ingatkan waktu dan introspeksi ya. Ingatkan waktu, kan tadi kita sudah memberikan ide kegiatannya, sudah membuatkan jadwalnya, sudah bisa membangun komunikasi yang baik, dan yang I ini adalah hanya tinggal mengingatkan saja. Ya nak, sekarang waktunya apa ya. Dan Bapak Ibu di I ini juga ya namanya orang tua ya, apalagi di kelas 4 ini mungkin pelajarannya sudah lumayan agak mungkin ya dari Bapak Ibu semuanya agak lupa ya. Ma ini apa ini? Nah, apa ini jawabannya? Kalau mungkin panjenengan tidak tahu ya nggak usah ngoyo Bunda ya. Mungkin panjenengan bisa WA ke Ustazah Dian atau Ustazah Yulia, Ustazah Aan dan Ustazah Anti. Ustazah ini jawabannya apa ya? Saya kok bingung ya. Nah, mengkomunikasikan kepada anak-anak kita gampang saja. Oh iya ya nak, mohon maaf Bunda kok belum tahu jawabannya ya. Sebentar Ustazah tak tanya sama Ustazah, sebentar Mama tak tanya sama Ustazah dulu. Atau begini, ayo kita cari bersama-sama, yuk searching jawabannya di Google, mungkin seperti itu. Jadi belum tentu juga kita orang tua itu semuanya tahu, atau malah yang tidak boleh adalah sok tahu. Sehingga jawaban anaknya menjadi salah. Karena kita kadang-kadang malu, masa saya nggak bisa di depan anak saya. Tidak selalu ya Bapak Ibu, tetapi dengan komunikasi yang baik insya Allah apapun yang kita bicarakan tidak akan ada kalimat rendah di depan anak-anak, insya Allah tidak ya. Yang R selanjutnya adalah relasi dan refleksi. Nah ini seperti itu Bunda, seperti kita sedang mengevaluasi kegiatan selama sehari ini tadi apa ya yang kurang atau apa ya yang harusnya tidak kita lakukan, itu kita evaluasi bersama-sama anak kita. Kapan itu? Ya ketika mereka sedang santai, mungkin ketika kita sedang makan bersama, makan malam, atau ketika anak-anak kita mau tidur ya. Jadi evaluasinya di sana Bapak Ibu semuanya. Dengan begitu anak-anak akan menjadi ingat dan besok yang sudah dievaluasi bersama itu insya Allah kesalahannya tidak akan terulang kembali ya. Itu harapannya Bapak Ibu semuanya. Nah ini ya di sini panjenengan lebih detail lagi ya dari M yang pertama tadi membuat jadwal kegiatan. Nah di sana itu kotaknya banyak itu Bapak Ibu ya. Di sana ada waktunya ya, ditentukan bersama kegiatan sehari-hari. Kalau kemarin-kemarin di sekolah ya, di sekolah waktu mereka mulai pukul 7 sampai pukul 15 di sekolah. Jadwalnya ya seperti di sekolah. Nah, di rumah kan lebih panjang lagi. Ya, pembelajaran mereka lebih panjang lagi. Maka panjenengan juga akan membuatkan jadwal sepanjang waktu yang mereka alami di rumah. Ya, itu Bunda. Nah, selanjutnya ide kegiatan ini loh, yang ide kegiatan seperti kegiatan rutin harian, mandi pagi, sarapan, berdoa, kegiatan belajar. Nah, ini Bunda, kegiatan fisik itu seperti apa, olahraga. Ini bisa
dijadikan alternatif kegiatan di jadwal kegiatan harian anak-anak ya. Luar biasa bagi panjenengan para ibu yang berada di rumah ya, menjadi ibu rumah tangga. Wow, itu ladang surga bagi panjenengan semuanya, Ibunda ya, karena panjenengan bisa selalu melihat perkembangan putra-putrinya di rumah. Wow, jadi iri saya ya. Jadi panjenengan lebih hebat ya, bisa melihat gerak-gerik anak-anak kita, apa yang mereka bisa, apa yang mereka inginkan, apa yang panjenengan bisa bantu setiap detik, setiap jam panjenengan bisa menikmati itu ya. Jadi dengan ikhlas insya Allah panjenengan para ibu rumah tangga surga yang disiapkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi merinding saya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu komunikasi sekali lagi ya, komunikasi positif ya pada anak-anak kita. Nah, bisa dibaca itu. Ya, monggo bisa dibaca. Orang tua sangat penting untuk menanyakan sesuatu bila yang bisa dibantu sehingga membangun hubungan positif dengan anak ya. Walaupun Bapak Ibu semuanya ya di keadaan seperti ini tingkat stres kita luar biasa ya, dengan keadaan di luar yang belum mereda COVID ini, apalagi dengan pekerjaan kita ya. Banyak di antara Bapak Ibu yang harus terpaksa tidak bekerja karena perusahaan sudah tidak mampu menggaji. Nah, itu tingkat stres yang tinggi. Nah, disitulah Bapak Ibu semuanya kesabaran kita sedang diuji. Nah, kalau kita juga tidak sabar pada anak-anak kita, maka apa yang terjadi? Mereka adalah aset masa depan kita ya. Harus kita eman-eman, harus kita perlakukan mereka dengan baik. Karena dengan perilaku yang baik kita nanti, insya Allah nanti ketika kita sudah tua nanti, mereka juga akan sebaliknya memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap semangat, nggih. Semangat. Ingatkan waktu. Nah, ini Bunda, Bapak, ingatkanlah jadwal kegiatan yang sudah disepakati. Baik itu kegiatan yang akan, yuk sebentar lagi waktunya kita daring dengan Ustadzah, nah, atau sedang. Kenapa kok lari-lari terus ke kamar mandi? Nah, pas stres nanti ya, ketika Ustadzah sedang belajar matematika, anaknya keluar masuk kamar ya. Kenapa? Oh, ternyata mungkin angel ya, nggak paham-paham. Nah, itu juga ditanyakan. Ya, kenapa nak? Nanti belajar lagi sama ayah, mungkin sedang tidak paham, atau nanti kita tanyakan sendiri sama Ustadzah ya. Nah, dan mengingatkannya itu bukan hanya yang akan, tapi yang sedang dan yang telah dilakukan oleh anak-anak. Yang selanjutnya adalah introspeksi. Nah, ini tadi ya Bunda ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak selalu tahu ya, tetapi kalau kita tidak tahu juga bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, refleksi ini Bapak Ibu. Refleksi. Nah, jika anak diharuskan mengisi checklist kegiatan atau semacamnya, bantu anak untuk melengkapi sebelum tidur. Nah, anak-anak kan selalu ada buku panduan atau buku monitoring sholat, buku kemandirian, ya, buku hafalan. Nah, itu nanti diselesaikan sebelum mereka tidur ya Bapak Ibu semuanya. Oh tadi sholat subuhnya bagaimana tadi, jamaah apa enggak ya? Wah nek jamaah di masjid berarti kamu dapat nilai A. Enggak ya, tadi aku agak telat subuhnya. Wah, berarti kamu jamaah enggak? Aku enggak jamaah aku. Ya dapat nilai apa? Kalau tidak jamaah. Ya, kalau tidak jamaah dan waktunya tidak tepat dapat nilai C. Lu aku tadi kesiangan ya, jam 7 baru bangun, enggak sholat subuh. Wah, berarti dapat nilai apa anak-anak?
nilai D. Wah, tapi kalau kelas 4 insya Allah semuanya sudah luar biasa salatnya. Betul begitu anak-anak? Insya Allah betul ya. Jadi setiap hari kelas 4 itu sholatnya sudah 5 waktu ya. Dan semuanya nilainya A. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 4. Ya hebat, luar biasa. Yang selanjutnya relasi. Membangun hubungan positif. Lihat ini Bapak Ibu gambarnya. Mesra sekali ya, semuanya tertawa, tidak ada yang stres ya. Walaupun kegiatan di pekerjaan yang membuat kita stres dan tegang ya, tetapi ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, haruslah senyum lebar yang kita berikan kepada mereka. Sekali lagi, apapun yang terjadi pada kita, ya tetap ya kita bisa melakukan pendidikan dan bisa mengasuh mereka dengan baik sehingga tumbuh kembang mereka akan normal dan bisa melebihi yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Bapak Ibu itu sungguh perjuangan yang luar biasa. Insya Allah kita bisa. Bapak Ibu semuanya sudah selesai lah ya untuk kita tadi membahas panjenengan kakak panjenengan mendampingi putra putrinya di rumah. Sekarang kita bahas tentang rincian uang kegiatan ya. Bapak Ibu semuanya, jikalau panjenengan kemarin waktu di kelas 3 sudah melakukan pembayaran uang kegiatan lunas, maka panjenengan semuanya akan mendapatkan pengembalian ya. Di tahun ini banyak sekali kegiatan kemarin yang tidak bisa terlaksana dan kegiatan yang terlaksana saja yang bisa kami berikan kepada anak-anak dan itu tidak banyak mengeluarkan uang atau biaya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk kegiatan setahun hanya sebesar Rp810.000. Untuk SWU Persyarikatan sebesar Rp220.000 dan kegiatan ikhwam atau komite sebesar Rp70.000. Jadi semuanya dalam setahun hanya kita mengeluarkan biaya sebesar Rp1.100.000. Kalau dibuat 2 semester maka hanya Rp550.000 ya. Alhamdulillah ya bisa mengurangi banyak Bapak Ibu semuanya. Nah, pengembalian uang kegiatan kelas 3 Bapak Ibu semuanya itu sebesar Rp925.000. Jadi untuk daftar ulang di kelas 4 panjenengan hanya menambah sedikit ya dari 1.100.000 berapa Saudara? Tinggal Rp175.000 saja ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya. Loh kok aku bisa nanti ditanyakan ke admin keuangan ya. Jadi pengembalian uang kegiatan kelas 3 yang kemarin panjenengan sudah lunas loh Bapak Ibu, yang sudah lunas, maka panjenengan ada pengembalian sebesar Rp925.000. Nah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terima kasih ya dari awal hingga akhir kita sudah selesai memaparkan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Yang ingin bertanya bisa dinyalakan mic-nya atau raise hand ya. Nah Bapak Ibu. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya dari wali murid Muhammad Nafis Jiraputra. Mohon maaf, mau bisa bertanya sebentar, Ustazah? Oh iya, terima kasih Bunda. Pertanyaannya monggo. Iya, mumpung saya juga belum
ini belum ada pekerjaan juga sih. Ini Ustazah Umi ya. Ya, betul. Ustazah Umi, saya boleh bertanya, apakah memang ya ini sedikit sedikit pertanyaan yang mungkin ya dari Walmur yang dipertanyakan mungkin ya. Apakah memang ketentuannya kalau belum bayar pembayaran untuk daftar ulang, misalkan nih belum bayar daftar ulang sebesar 1,3 kalau nggak salah, kurang lebihnya segitu. Itu apakah belum 1.100.000. bisa ya, apakah belum bisa mendapatkan kelas ya Ustazah? Ya, ada lagi Bu? Ada lagi Bunda pertanyaannya? Yang kedua Ustazah, apabila mungkin perwakilan dari Walmur mungkin ya Ustazah ya. Misalkan nih kalau kami atau kita naik ke kelas 4 itu pembayaran SPP aja di bulan Juli, apakah bisa mendapatkan untuk kelasnya untuk anak kita gitu Ustazah. Pertanyaan kami itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Nah, ini bisa mewakili semuanya. Bapak Ibu semuanya, ya, apakah kalau tidak bayar 1.100.000 anak saya tidak bisa dapat kelas ya. Bapak Ibu semuanya, memang itu yang kami harapkan ya. Jika panjenengan memang diluaskan rezekinya, tidak ada masalah dan semuanya ada ya. Maksudnya begini, oh alhamdulillah ada rezeki aku bisa daftar ulang anak saya, misalkan begitu. Tetapi jika dari panjenengan semuanya yang mengikuti Zoom ini, aduh aku kok belum ada rezeki ya, kok masih belum ada uang ya, bagaimana ini? Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Komunikasikan dengan sekolah. Bapak Ibu jangan diam saja di rumah ya. Jadi mungkin menelpon ustazahnya. Nanti ustazahnya pasti akan menghubungi saya juga. Ustazah ternyata ada murid saya yang masih ada kesulitan sehingga belum bisa ke sekolah melakukan pembayaran. Itu yang kami butuhkan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hanya panjenengan konfirmasi saja, insya Allah kami tidak akan mempermasalahkan dan menyulitkan panjenengan untuk putra putrinya mendapatkan kelas tidak. Nah, sekarang saya kembalikan, misalkan tidak ada konfirmasi sama sekali ya, rapat belum diambil. Kita jadi bertanya, loh anak ini masih sekolah di sini apa enggak ya? Kita mau memasukkan kelas juga ragu-ragu Bunda. Loh ini lanjut apa enggak ya? Si Ali ini ya misalkan Bunda ya. Orang tuanya juga enggak ada komunikasinya Ustazah. Terus rapotnya juga belum diambil. Nah ada apa ya? Nah, kita jadi bertanya-tanya Bunda kalau mau memasukkan putra putri panjenengan. Jadi intinya apa Bunda? Setiap ada masalah komunikasikan dengan sekolah. Begitu nggih Bunda? Jadi wah tidak yang memang senang kalau sekolah setiap tahun ajaran baru semuanya langsung daftar ulang dan lunas. Wow luar biasa. Semoga itu nanti terjadi ya Bunda ya. Kalau kita semuanya sudah insya Allah pandemi sudah berlalu dan Bapak Ibu semuanya tidak ada yang dalam kesulitan, kami berharap seperti itu. Tetapi kembali lagi apabila panjenengan ada kesulitan, jangan sungkan untuk mengkomunikasikan dengan sekolah. Oh iya saya ingin tanya, apa ada ini yang belum daftar ulang atau belum konfirmasi dengan ustazah? Ada? Ada.
Nah, katanya Ustazah ada Ustazah. Nah, mohon ya Bunda bisa disampaikan ke teman-teman grup nanti ya. Yang belum konfirmasi dengan sekolah, maka segera konfirmasi ya, biar panjenengan segera dimasukkan grup. Ya, gitu nggih Bunda? Oke, baik Ustazah, terima kasih atas penjabaran dan penyampaiannya. Terima kasih sangat atas semuanya. Untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, Ustazah, Iya. apakah apabila kita pembayarannya, misalkan ya Ustazah, kita belum bisa untuk pembayaran ini daftar ulang, tapi kita bisa untuk nyicil pembayaran SPP di bulan Juli. Apakah bisa anak kami mengetahui masuk ke kelas 4 kelas mana itu, apakah bisa Ustazah? Mohon Nah, izin untuk pertanyaan ini. Terima kasih. terima Assalamualaikum. kasih Bunda pertanyaannya. Bisa mewakili yang lainnya juga. Nah, yang konfirmasi saja bisa melihat apa kelasnya, apalagi yang sudah bayar SPP ya. Terima kasih sekali Bunda. Insya Allah Bunda, semuanya akan kami berikan pelayanan terbaik untuk panjenengan semuanya. Jadi tanpa terkecuali ya. Jadi insya Allah kami tidak akan menghambat anak-anak apalagi panjenengan semuanya ya yang masih dalam kesulitan. Kami selalu berdoa untuk panjenengan semuanya. Semoga Allah selalu memberikan sehat, itu yang paling penting. Dan kelapangan rizki Bapak Ibu semuanya. Dan doakan pula sekolah kita MI Muhammadiyah 5 Surabaya tetap bisa ya untuk menangani pembiayaan setiap harinya ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dengan doa panjenengan semuanya dan rezeki dari panjenengan semuanya, insya Allah ya, kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Itu saja. Ya. Yang penting apa Bapak Ibu di rumah tolong putra putrinya ya awasi pembelajarannya, dan kami yang ada di sekolah siap membantu panjenengan semuanya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Ya, Ustazah. Izin bertanya. J, monggo Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Saya wali dari Muhammad Habibi dari kelas Al-Aziz. Oh, iya. Kebetulan juga wali dari kelas 2 Ustazah. Cuman kemarin kebetulan belum mengikuti sosialisasi. Jadi cuman ini tadi baru paham. Tentang program tentang pembelajaran untuk kelas 4 itu kan ada 2 nggih Ustazah, ada yang pembelajaran luring dan daring, ngoten nggih? Betul. Kalau untuk daringnya itu bagaimana nggih Ustazah? Kalau pengalaman kemarin kan memang ada antara Zoom dan video. Melalui YouTube seperti itu, kalau boleh memberikan saran mungkin lebih dibanyakan dengan Zoom Ustazah, karena kalau Zoom itu anak-anak lebih bisa menyimak langsung karena langsung tatap muka dengan guru walaupun melalui Zoom. Mungkin seperti itu yang kalau boleh memberikan masukan. Jadi kalau kadang-kadang kalau dengan YouTube itu udah disambi, nanti habis itu dengerin YouTube terus nanti lihat yang YouTube lainnya juga gitu Ustazah. Jadi kadang-kadang itu menurut kami lebih bisa kalau dengan Zoom. Mungkin kalau memungkinkan seperti itu. Terus kemudian untuk yang luring itu kan hari Selasa dan Kamis, nggih. Itu tadi mulainya jam 9.00 ngoten nggih Ustazah? Jam 7. Oh, jam Itu 7 yang tetap. untuk sesi yang kedua ya, dan yang berarti 10, itu ya. untuk prokes dan seterusnya itu sudah diatur nggih Ustazah? Ya kami mohon nitip mungkin seperti itu, kalau bisa kami menitipkan anak-anak kami, ya harapannya memang dengan luring ini lebih pembelajaran akan lebih
sesuai target mungkin seperti itu. Cuman sebenarnya ada sedikit keraguan gitu ya, keraguan nanti tentang, apa namanya, kesehatannya dan seterusnya. Jadi, mohon kami diyakinkan kembali gimana prosedur dalam pengaturan luringnya dan seterusnya. Terima kasih mungkin seperti itu Ustazah, saya sampaikan terima kasih. Iya, terima kasih ya. Insya Allah pertanyaan ini juga nanti yang apa mewakili dari bunda-bunda yang lainnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya, sarannya luar biasa. Memang kami sedang menyiapkan Bunda untuk setiap hari mereka ada di Zoom ya. Jadi sebelum mereka di breakout ke kelas masing-masing. Rencana kami seperti itu Bunda, dan bagaimana nanti untuk teknisnya memang anak-anak nanti ya ada yang memang kesulitan orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari. Jadi memang kami berharap mereka bisa belajar di satu waktu dan mereka bisa semuanya mengikuti pembelajaran. Nah, kalau mereka semuanya bisa mengikuti pelajaran, memang Zoom ini luar biasa efektifnya. Okay? Nah, kalau kemarin-kemarin kita ada YouTube, memang itu adalah alternatif agar semua anak-anak yang belajar di pagi maupun sore itu bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bunda, insya Allah saran tersebut kami sudah rencanakan untuk daring yang akan datang. Dan untuk kegiatan luring sekali lagi kami dikuatkan dengan pernyataan dari panjenengan. Nah, bagaimana untuk prokesnya? Ya, kami sudah sampaikan dan kami sudah buatkan video panjenengan semuanya di prokes ya. Mungkin nanti setelah sesi ini kalau masih ada waktu nanti kami akan putarkan untuk panjenengan semuanya. Insya Allah Bunda dan anak-anak semuanya hal itu sangat kami jaga karena memang hal itu yang akan apa ya Bunda ya, membuat kita semuanya jadi lebih tenang dan melakukan sesuatu tidak ragu-ragu ya. Jadi jangan dikhawatirkan, insya Allah prokes akan kami sangat perhatikan, dan untuk kesehatan anak-anak di sekolah juga akan kami upayakan sebaik-baiknya. Jadi yang ke sekolah hanya anak-anak yang suhu badannya tidak lebih dari 37,5 dan mereka dalam keadaan sehat. Mau pusing atau pilek mereka tidak boleh ikut ke sekolah ya, belajarnya dari rumah. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Dian? Ya nih, mungkin mau menambahi saja. Kalau nanti misalkan PPKM darurat ini sudah berakhir, insya Allah mungkin ya bisa kita laksanakan untuk kegiatan luringnya. Akan tetapi jika memang masih belum, maka kami akan memberikan opsional untuk kegiatan daring semua. Dan insya Allah mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Umi, yaitu akan menggunakan Zoom. Kami usahakan seperti itu. Dan kami harapkan Ananda dan orang tua juga bisa bekerja sama untuk bisa mengikuti dalam satu waktu tersebut. Oke, untuk kegiatan hari Sabtu, saya hanya akan memberikan, untuk tahun lalu kan Ananda juga sudah mengikuti ekskul ya di kelas 3. Nah, untuk tahun ini di kelas 4 pun juga ada kegiatan ekskul yang hampir sama. Antara lain jenis ekskul tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas 3 sampai dengan 5, yaitu yang pertama sesi 1 yaitu sekitar jam 8 sampai dengan jam 9. Jenis ekskulnya antara lain tahfidz, qiraah, kaligrafi, lukis, dan nasyid. Ya, ada tahfidz, qiraah, kaligrafi, lukis, dan nasyid. Itu untuk sesi pertama. Sedangkan jam kedua yaitu pukul 9 sampai dengan 10. Antara lain jenis ekskulnya adalah tapak suci, paduan suara, dai kecil, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan English Club. Ya, ada English Club. Saya ulangi, untuk jam kedua ekskulnya ada tapak suci, paduan suara, dai cilik, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan English Club.
Jadi yang jam pertama tadi ada tahfidz, qiraah, kaligrafi, lukis, dan nasyid. Jam kedua ada tapak suci, paduan suara, dacil, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan English Club. Nanti diharapkan Ananda bisa memilih 2 ekskul yang berbeda pada masing-masing jam yang telah ditentukan. Jadi yang di sesi 1 tadi jam pertama jam 8 sampai 9 memilih 1, di jam kedua juga harus milih 1. Nah, nanti untuk form atau pemilihan ekskul akan kami share sekitar tanggal 26 Juli dan pengumpulan terakhir pada tanggal 28 Juli. Sedangkan pengumuman masuk jenis ekskul yang mana yang dipilih Ananda akan diumumkan pada tanggal 31 Juli. Jadi diusahakan ada 2 pilihan untuk setiap jam yang berbeda. Jadi sehingga nanti jika tidak masuk di ekskul yang pertama karena penuh maka bisa masuk di pilihan ekskul yang kedua. Seperti itu. Untuk ekskul akan aktif insya Allah tanggal 7 Agustus 2021. Terima kasih, itu saja Ustazah Umi. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Ayah Bunda atau Ananda? Mama. Iya, waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Nanti misalkan ada pertanyaan lagi ya, kami persilakan bisa ditanyakan di WA Ustazah atau WA saya pribadi, tidak apa-apa Bunda. Nah, insya Allah akan kami jawab ya. Nah, Ustazah dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ada satu lagi yang perlu kita sampaikan di sini adalah untuk pembentukan paguyuban, pengurus paguyuban kelas ya. Jadi mungkin di setiap kelasnya perlu ketua satu saja. Nah, nanti di paguyuban besar di kelas pengurus kelas 4 mungkin juga dari 4 orang itu tadilah yang akan menjadi pengurus paguyuban kelas 4 besar. Nah, saya tawarkan Bunda, apakah pengurus yang kemarin di kelas 3 dirubah ataukah tetap, ataukah kita cari sekarang ini ya di silaturahim kita di Zoom besar ini. Monggo. Bisa panjenengan komentar Bunda di kolom chatnya situ. Nah, tetap saja Ustazah atau Barbar boleh. kita Jangan barbar. gimana? Bagaimana Bapak Ibu? Kita buka kepengurusan lagi atau pengurus kelas 3 kemarin lanjut? Mungkin tetap aja ya Ustazah. Lanjut. Kalau boleh usul. Monggo, mungkin ada yang memberikan masukan? Ngapunten ini forum chatnya masih disable. Masih disegel. Oh ya sebentar Bunda. Monggo Bunda. Monggo yang mungkin mau memberikan masukan kepada kami untuk paguyuban. Untuk Bundanya Bibi mungkin tadi yang mau. Monggo Bunda. Oke. Jadi ini ada salah satu dari wali murid yang mungkin memberikan masukan kalau memang masih bersedia untuk pengurusan yang lama bisa dilanjutkan kembali. Mungkin ini voting aja ya. Kalau mamanya untuk dilanjutkan atau tidak, silakan setuju lanjut langsung raise hand aja Ustadz. Ustadz raise hand aja.
kalau memang mau melanjutkan untuk yang kepengurusan tahun kemarin di kelas 3 bisa raise hand langsung seperti itu. Jadi biar kita hitung mana yang mau bisa melanjutkan atau ada perubahan dalam kepengurusan paguyuban. Bisa ditampilkan Ustaz untuk pesertanya. Oke, terima kasih. 5. 6. Ada 6. Setuju? Masih melanjutkan? 8. Monggo Bunda, yang masih belum memberikan ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya? 9 itu ya? 9. Baru 9, yang lain? Dilanjutkan saja. Oke, banyak anak-anak. Nggih. Baik, karena ini sepertinya untuk sementara kami perhatikan di situ banyak yang ingin melanjutkan kembali dari kepengurusan tahun kemarin. Maka ini untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah hampir selesai, maka kita lanjutkan di chat WA grup Ikwam kelas 4 besar saja. Nggih. Matur nuwun nggih. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ustazah Dian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk pemilihan paguyuban bisa dilanjut di chat Ikwam kelas 4 yang besar nggih. Jika nanti ada yang mungkin ini kan kalau dari votingnya banyak sekali yang menginginkan untuk dilanjutkan saja dari paguyuban kelas 3. Tapi jika nanti mungkin ada perubahan kita lanjutkan di chat Ikwam kelas 4 besar. Oke, Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya dan luar biasa wali murid kelas 4. Oh ya. Sebelum kita tutup, ayo kita menyimak bersama-sama video protokol kesehatan ketika anak-anak harus belajar luring atau pembelajaran tatap muka ya Bunda ya, monggo bisa dilihat. Sekolah telah membuka proses pembelajaran masa transisi. Orang tua hanya boleh mengantarkan anak sampai gerbang depan madrasah. Saat berada Protokol kesehatan masuk madrasah masa transisi COVID-19. Sekolah telah membuka proses pembelajaran masa transisi. Orang tua hanya boleh mengantarkan anak sampai gerbang depan madrasah. Saat berada di sekolah, peserta didik dan tenaga pengajar diwajibkan menggunakan masker. Setiap orang yang memasuki sekolah juga akan dicek suhunya loh dengan menggunakan termogan dengan maksimal suhu 37,5 derajat Celcius. Guru yang berjaga menyambut dan mengarahkan siswa hingga masuk ke kelas. Hanya menyapa ya, bukan bersentuhan tangan.
Sarana dan prasarana telah dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan serta desinfektan. Siswa menuju ke kelas masing-masing lewat jalan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan supaya siswa tetap menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer sebelum masuk kelas, supaya tangan kita tetap bersih. Siswa masuk kelas dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak ya. Sekolah telah menyediakan air minum di dalam kelas. Siswa dapat meminta bantuan kepada ustadz atau ustazah untuk mengisi botol minum yang telah Lakukan doa bersama sebelum makan dan juga sesudah makan. Gunakan kembali hand sanitizer yang telah disediakan. Ingat, senyum, salam, sapa, sopan dan santun tetap dilakukan ya, walau dengan bermasker. Itu adalah protokol kesehatan masuk madrasah pada saat masa transisi. Ingat 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sekolah. Alhamdulillah, karena kita harus mengakhiri sesi ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi kami berdoa semoga panjenengan semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ayah bunda dan anak-anak yang kami sayangi, mari kita akhiri acara hari ini dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.